Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran kita hari ini. Melanjutkan pembelajaran sebelumnya tentang praktikum akuntansi jasa dagang dan manufaktur. Semoga kalian sehat semua sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu metode harga pokok pesanan. Baik, saya share dulu untuk ininya, screen-nya. Ini materi kita hari ini. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita itu membahas perusahaan manufaktur itu seperti apa, terus kemudian konsep biaya itu seperti apa. Maka pada bab ini bahwa di bab sebelumnya bahwa di konsep akuntansi biaya itu, di konsep perusahaan manufaktur itu pengumpulan biaya produksinya itu kan ada dua, yaitu dengan menggunakan metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Itu pada pertemuan yang sebelumnya, pada slide yang saya bagikan kepada kalian sebelumnya, perbedaannya itu ada, saya tampilkan di slide 11 atau slide 12 seperti itu. Nah, hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu metode harga pokok pesanan. Oke. Jadi untuk metode harga pokok pesanan ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, yang jelas ketika kita melakukan pembelajaran itu tujuannya ada untuk pengetahuan, ada untuk keterampilan. Kalau sikap jelas ya, kalian mengikuti pembelajaran dengan tertib, dengan baik, itu akan menimbulkan sikap disiplin dan tanggung jawab, serta otomatis akan menambah pengetahuan baru. Nah, untuk pengetahuan, tujuan kita hari ini yaitu kalian bisa mengetahui dan mengidentifikasi ciri dan karakteristik metode harga pokok pesanan itu apa, penggolongan biaya, kemudian fungsi kartu harga pokok, penentuan BOP, penentuan harga pokok produk selesai, dan penentuan selisih BOP. Kemudian untuk keterampilan, kalian akan melakukan pencatatan biaya produksi pada kartu harga pokok, kemudian BOP sesungguhnya, biaya produksi, harga pokok produk pesanan selesai diproses, harga pokok produk yang diserahkan kepada pemesan, dan selisih BOP. Jadi praktis di materi ini nanti setelah saya memberikan beberapa teori, nanti kita akan langsung ada prakteknya. Maka kenapa tadi saya mengharapkan pada saat pembelajaran itu kalian menyiapkan peralatannya. Peralatan yang dibutuhkan yang jelas buku materi kalian yang tadi sudah saya share di Google Classroom. Hari ini pembahasannya ada di buku di halaman 29 sampai dengan 35. Kemudian setelah itu nanti kita akan membahasnya. Setelah pembelajaran ini selesai, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian, nanti ada sedikit tugas nomor 1 sampai nomor 5 untuk bahan diskusi yang di halaman 33 dan 34. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Baik, jadi anak-anak untuk metode harga pokok pesanan ini, pada metode harga pokok pesanan sebelum ke karakteristik penggolongan karakteristik metode harga pokok pesanan, mungkin sebelumnya sudah pernah sudah baca ya, metode harga pokok pesanan itu ciri-cirinya apa sih kayak gitu. Jadi kalau kalian melihat di perusahaan itu kan ada yang dia menghasilkan produk yang sejenis, kemudian ada yang memproduksi berbagai jenis. Lah, pada metode harga pokok pesanan ini
orang itu bisa pesen produk sesuai dengan keinginannya. Jadi kalau misalnya ingin membuat lemari, ya kalau dalam metode harga pokok pesanan ya kita bisa pesen lemari sesuai dengan keinginan pemesannya, macam-macam seperti itu. Nah kalau misalnya untuk produksi yang bersifat massal, kayak misalnya snack, kan dia kan sama semua Roma Kelapa ya, Roma Kelapa bikin terus, berproduksi terus, itu metode harga pokok proses karena bentuk barangnya sama. Tapi kalau jumlah produksinya hanya sedikit, terus barangnya itu modelnya kita bisa minta untuk customize modelnya, itu berarti kita bisa menggunakan metode harga pokok pesanan. Nah, coba mungkin salah satu dari kalian yang dimaksud dengan metode harga pokok pesanan itu apa sih? Coba. Sudahkah kalian membaca materinya? Yang dimaksud dengan metode harga pokok pesanan itu apa sih, guys? Siapa ya yang mau jawab? Satu aja. Ayo Asti, buka mic-nya. Apa Asti? Apa Mbak? Metode harga pokok pesanan apa ya? Ya, metode untuk mencatat perusahaan yang yang kenapa Bu? Berarti sorry suaranya kurang jelas. Apa tadi? Pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang membuat lebih dari satu jenis produk atau yang berproduksi atas dasar pesanan. Oke, jadi metode harga pokok pesanan yaitu metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan untuk perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis produk. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke karakteristiknya. Di sini untuk metode harga pokok pesanan, penggolongan biayanya itu kita ada biaya produksi langsung, ada biaya produksi tak langsung. Nah, biaya produksi langsungnya itu hanya ada dua, yaitu biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk biaya produksi tak langsung atau biaya overhead-nya itu ada biaya bahan penolong, ada biaya tenaga kerja tak langsung, kemudian ada biaya tak langsung lainnya. Ingat ya, di metode harga pokok pesanan, biaya bahan penolong itu masuk ke dalam overhead pabrik. Itu nanti akan berbeda kalau kita belajar di metode harga pokok proses. Tapi itu perbedaannya, biaya bahan penolong ketika kita menerapkan metode harga pokok pesanan, dia masuk ke dalam ini, biaya overhead pabrik. Karena di situ yang diperhitungkan sebagai biaya produksi langsung hanya biaya bahan langsung. Bahan utamanya itu apa? Itu bahan langsungnya. Kemudian tenaga kerja langsung. Nah, sementara lainnya dimasukkan dalam biaya overhead pabrik. Nah, di sini biaya overhead pabrik itu nanti
BOP itu dihitung berdasarkan BOP dibebankan. Nah, BOP dibebankan pada produk dihitung berdasarkan tarif tertentu yang ditetapkan berdasarkan anggaran. BOP tiap periode akan berubah secara proporsional tergantung pada kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Maka nanti di metode harga pokok pesanan ini kalian akan mengenal yang namanya BOP. Sesungguhnya berarti biaya overhead pabrik yang benar-benar terjadi pada periode tersebut, dan ada juga BOP dibebankan. Nah, kalau BOP dibebankan itu berarti BOP-nya itu dihitung berdasarkan tarif. BOP-nya dihitung berdasarkan tarif. Nah, tarifnya itu dasar tarifnya itu dari mana? Dasar tarifnya itu ada yang dari biaya produksi langsung, berarti nanti diambil sekian persen dari biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang dijumlahkan, nanti dikali dengan sekian persen. Ada juga yang atas dasar biaya bahan baku saja, sekian persen kayak gitu. Kemudian nanti juga bisa juga atas dasar tenaga kerja langsung, sekian persen tarifnya dari tenaga kerja langsung. Nanti akan lebih jelas kalau kita sudah kelatihan. Yang jelas bahwa di metode harga pokok pesanan ini biaya overhead pabrik yang masuk dalam proses produksi itu menggunakan BOP yang dibebankan. Nah, kemudian untuk pengumpulan biaya produksi untuk menyelesaikan suatu jenis produk pesanan dikumpulkan terpisah dari jenis biaya produksi untuk jenis lainnya. Setiap jenis produk yang dibuat dilengkapi kartu harga pokok. Jadi kalau di metode harga pokok pesanan itu nanti dibikin kartu sendiri-sendiri. Misalnya Dunipah pesen lemari, Arianti pesen lemari, Nailul pesen lemari. Maka nanti perusahaan itu akan bikin 3 kartu harga pokok. Kartu harga pokok lemari pesenannya Dunipah, kartu harga pokok lemari pesenannya Arianti, dan kartu harga pokok pesenannya Nailul. Karena mungkin Dunipah pengennya lemari yang kecil, ini pengennya lemari yang modelnya 3 pintu, yang ini beli lemarinya yang gede. Maka biayanya otomatis nanti akan berbeda-beda. Karena berbeda-beda, maka dibikinlah kartu harga pokok. Seperti itu. Jadi kalau kartu harga pokok itu seperti kayak buku pembantu. Kalau di Jagang itu mungkin kalian punya kartu piutang, kartu utang kayak gitu. Nah, itu sejenis seperti itu. Jadi itu biar pemesannya itu setiap pemesan itu dikasih kartu satu persatu kayak gitu. Nah, kartu harga pokok itu untuk apa? Yaitu tempat untuk mencatat biaya produksi langsung dan biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk setiap pemesan. Untuk setiap pemesan. Kemudian perhitungan harga pokoknya bagaimana? Perhitungan harga pokoknya itu dihitung setelah produk yang bersangkutan selesai diproses, dihitung berdasarkan data yang tercantum dalam kartu harga pokok produk yang bersangkutan. Nanti di kartu itu jumlah biayanya berapa, nah itu berarti nanti yang akan menjadi harga pokok produknya. Nah, kenapa kok pakai kartu harga pokok? Yang jelas karena tadi setiap pelanggan itu customize, dia pesen sendiri-sendiri. Dia pesen sesuai keinginannya yang otomatis harganya pasti akan berbeda. Lah, manfaatnya apa? Laba kotornya nanti langsung tahu. Karena tadi misalnya yang punya Dunipah ternyata di kartu harga pokok biayanya itu 2 juta. Terus dijual 2.500.000. Berarti otomatis langsung ketahuan, oh untuk lemari yang dijual ke Dunipah harganya 500 misalnya seperti itu. Oh, kok harganya labanya 500 dan seterusnya. Nah, ini contoh kartu harga pokok. Ini contohnya PT Buana, kartu harga pokok pesanannya nomor ini.
Nah, pemesannya adalah PT Bina Bangsa, tanggal pesannya 28 April, 28 Mei-nya selesai. Jenis produknya adalah meja belajar, jumlah yang diproduksi 300 unit, harga jualnya 75 juta. Nah, sekarang kita lihat, pada saat pembuatan proses produksi, di sini bahan bakunya adalah kayu, papan kayu dan kaso kayu sejumlah ini 29.610. Kemudian tenaga kerjanya dibutuhkan 3.300 jam dengan tarif per jamnya adalah 5.000. Sehingga ini dikalikan tenaga kerjanya 16.500. Sedangkan BOP-nya, biaya overhead pabriknya di sini 40%, tadi saya bilang bahwa dia menggunakan tarif. Di kasus ini tarifnya berarti kalau kita lihat 40% dikalikan biaya bahan baku. Berarti di contoh soal yang PT Buana ini, biaya overhead pabriknya itu dibebankan 40% dari biaya bahan baku. Maka dihitung, nah ini ketemu. Nah, harga pokoknya berapa? Ingat, unsur harga pokok produksi, unsur biaya produksi itu berarti ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Maka di sini angka biaya bahan baku kita pindah ke sini, biaya tenaga kerja kita pindah ke sini, kemudian overhead-nya kita pindah ke sini. Totalnya adalah ini, 57.954. Nah, kemudian diketahui di sini harga jualnya 75 juta. Bikinnya kan 57 juta, dijualnya kan 75 juta. Berarti ini langsung ketahuan. Laba brutonya adalah 17.46. Ini ketika kita jual ke Bina Bangsa, ini Bina Bangsa bayarnya 75 juta. Padahal kita bikinnya biayanya 57.900. Inilah laba yang langsung bisa diketahui. Itu kartu harga pokok. Jadi nanti kalau di metode harga pokok pesanan itu ada pesanan nomor berapa, biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerja, biaya overhead-nya berapa, terus nanti dihitung satu-satu seperti ini. Oke, sekarang bagaimana pencatatannya? Ini nanti ketika kita belajar tentang pencatatan, ketika kita belajar tentang pencatatan, nanti saya akan langsung memberikan contoh soal, biar kalian tidak bingung. Di sini pencatatan biaya produksi, jadi kalau di siklus akuntansi perusahaan itu kan pertama kita nyatet ke jurnal, terus kemudian posting ke buku besar, ya kan? Terus setelah posting ke buku besar, kalau ada penyesuaian kita sesuaikan, kemudian kita buat laporan keuangan. Nah, kalau di metode harga pokok pesanan ini berarti kita jurnalnya berarti mencatat nanti ketika ada pembelian bahan baku, pemakaian bahan baku, pemakaian biaya tenaga kerja, terus kemudian pemakaian dan pengakuan BOP, habis itu pemindahan produk selesai ke gudang, dan terakhir nanti jualnya ke pelanggan seperti apa, sehingga terakhirnya nanti kita juga bikin laporan laba rugi. Jadi cycle-nya sama. Cycle-nya itu sama, cuma ini perbedaannya hanya nanti di penghitungan metode harga pokok produksinya. Ini biaya-biaya yang menyangkut biaya produksi, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian di sini akun buku besarnya ini, persediaan bahan baku, bahan penolong, gaji dan upah, barang dalam proses atau BDP. Saya singkat, kalau BDP, BBB berarti barang dalam proses biaya bahan baku. BDP, BTK berarti barang dalam proses biaya tenaga kerja. BDP, BOP berarti barang dalam proses kemudian biaya tenaga kerja. Kemudian di sini ada akun BOP sesungguhnya, BOP dibebankan, selisih BOP, dan kemudian ada persediaan produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Kartunya ini, kartu yang dibutuhkan, kartu persediaan. Nanti ada kartu persediaan bahan baku, kartu persediaan bahan penolong,
Kemudian ada kartu harga pokok dan ada kartu biaya. Nah, ini arus biaya. Perhatikan dulu, perhatikan nanti saya bicara, karena ini konsep, tetapi biasanya ini sebenarnya mudah, tapi biasanya kok koyo kui kayak gitu. Nah, sekarang sudah ya, perhatikan. Arus biaya dalam penerapan metode harga pokok pesanan. Baik ya, akan saya ceritakan arus biayanya. Jadi di sini ada persediaan bahan baku, misalnya di sini ada saldonya ya. Kemudian ada gaji upah, kemudian ada BOP perbankan, kemudian ini BOP. Pada saat terjadi transaksi, pada saat ada pemesanan, pada saat ada pemesanan barang itu diolah. Nah, pada saat pengolahan maka yang pertama, persediaan bahan bakunya berkurang, masuk ke dalam proses produksi. Aliran ini jurnalnya berarti BDP BBB debit, kreditnya persediaan bahan. Kemudian selain bahan baku yang masuk proses produksi, ada tenaga kerja yang mengerjakannya. Maka di sini proses di sini adalah BDP BTK, kreditnya adalah gaji dan upah. Oke. Kemudian setelah itu biaya overhead pabrik dibebankan di sini, berarti BDP BOP, di sininya kreditnya BOP dibebankan. Nah, selain masuk dalam proses produksi ini juga dicatat di kartu harga pokok masing-masing sejumlah yang dikeluarkan. Oke. Nah, kemudian setelah itu kan diproses. Setelah diproses kan menjadi produk jadi. Maka ketika menjadi produk jadi, debitnya ini kan debit di sini berarti ya. Debitnya persediaan produk jadi, kreditnya BDP BBB, BDP BTK, dan BDP BOP. Nah, untuk BOP dibebankan, ditutup ke BOP sesungguhnya. Di sini BOP dibebankannya debit, kreditnya BOP sesungguhnya. Nanti kalau ada selisih, kan ini BOP sesungguhnya itu juga sama kayak tadi ini, sudah ada biaya-biaya. Kalau ada selisih, nanti kita catat dalam akun selisih BOP. Itu untuk materi kita hari ini anak-anak. Jadi saya hanya menjelaskan karakteristik metode harga pokok pesanan, kemudian kartu harga pokok, perhitungan harga pokok, manfaatnya itu seperti apa, sampai dengan pencatatannya. Sampai ini. Nah, pada pertemuan yang akan datang, ini nanti diresapi lagi penjelasan saya, mungkin nanti setelah kalian mendengar rekamannya bisa diulang lagi. Pada pertemuan berikutnya saya akan membahas pencatatan-pencatatan ini, sekaligus nanti kita praktek untuk praktek untuk menghitungnya. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Ayo. Alhamdulillah hari ini yang hadir 35, berarti ada 2 yang tadi masuk keluar, siapa tadi ya? Mungkin dia ada kendala sinyal. Yang lain alhamdulillah ini hadir semua. Ada yang mau ditanyakan? Untuk selanjutnya itu materi untuk di Google Classroom sudah saya share untuk apa yang harus kalian lakukan setelah pembelajaran ini. Coba saya lihat mana Google Classroom-nya, ini dia. Ya, ini nanti kalian nanti kalian silakan untuk ini mengerjakan untuk yang tugasnya bahan diskusi itu lebih ke konsep saja.
Kalau kalian sudah membaca tadi ini halaman 29 dan 35, insya Allah bisalah ini karena masih teori. Terus kemudian materi yang hari ini sudah saya posting di sini di Google Classroom-nya. Terus kemudian jangan lupa untuk presensi. Untuk ini tugas kelasnya tenggatnya nanti jam 2 ya. Karena sebenarnya pembelajaran kita kan sampai jam 11 sampai jam 11.45. Saya yakin setelah pertemuan ini bisa sih langsung dikerjakan dalam waktu 30 menit kayaknya sudah langsung bisa. Tapi ini saya ngasih tenggang waktu sampai jam 2, toleransi untuk mungkin ada yang mau Jumatan dulu seperti itu. Tapi semakin cepat kalian kerjakan, semakin baik. Saya kira itu saja. Silakan dibuka mic-nya. Nah, langsung ada suara-suara dan ayam-ayam. Oke ya, jumpa lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Semoga nanti kita bisa dalam waktu dekat bisa berjumpa lagi di sekolah. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, jadi kita bisa bertatap muka secara langsung. Baik, terima kasih, dadah semuanya. Lambaikan tangan, kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar semuanya. Bye. Bye.